Shalom adik-adik. Wah adik-adik, nggak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan semangat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau nyanyikan satu pujian. Judulnya adalah Wake Me Up. Nah, ada yang spesial nih karena berhubungan sama firman Tuhan yang hari ini mau dibawakan oleh Kak Jane. Judulnya apa tuh? Jangan biarkan rohani tertidur. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Oh, hai semuanya. Aku di sini. Aku habis lihat tanaman. Nah, sekarang mari kita berdoa sebelum mendengarkan ibadah. Tuhan, sebentar kami mau ibadah. Tolong bimbing kami. Terima kasih sudah membuat kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayo kita dengeri ibadah ini. Duduk diam, jangan bersuara ya. Dadah. Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only God. You are the truth. Snap me back so I remember. Shout it in my ear that you are a faithful God and you're right here. I praise and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I praise and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only God. You are the truth. Snap me back so I remember. Shout it in my ear that you are a faithful God and you're right here. I praise and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I praise and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. I praise and I remember all you say and do. You take care and you will be there. Your word is true. I praise and I remember that you love me so. You will provide and you'll be my God, so I will follow. I will Nah adik-adik, hari ini judul firman Tuhannya jangan biarkan rohani tertidur. Yuk kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan biarkan rohani tertidur. Nah, bahan Alkitabnya diambil dari 1 Samuel 26 ayat 5-12, khususnya di ayat yang ke-7. Nah, hari ini Cici dibantuin sama Brian yang akan membacakan ayat Alkitabnya. Halo teman-teman, saya di sini akan membacakan ayat Alkitab. Ayo kita buka sama-sama dulu di 1 Samuel 26 ayat ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Demikian firman Tuhan.
Hari ini Cici mau cerita tentang dua tokoh Alkitab yang namanya Saul dan Daud. Nah, adik-adik pernah gak sih dengar cerita yang waktu itu Daud dikejar-kejar sama Saul, tapi Saulnya malah ketiduran? Nah, gini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari datanglah orang Zif bertemu dengan Raja Saul. Nah, lalu dia kasih kabar nih sama Raja Saul waktu itu. Daud lagi bersembunyi di Bukit Hakila yang ada di padang gurun Zif. Nah, mendengar itu, Saul langsung berkemas-kemas, lalu bersama 3.000 pasukannya, dia pergi ke Bukit Hakila. Di sana Saul berkemah di wilayah bukitnya, sedangkan Daud berada di daerah padang gurunnya. Waktu Daud tahu Saul akan mendekat, Daud mengintai dan memperhatikan Saul dan bala tentaranya. Pada waktu malam tiba, Daud dan Abisai pergi ke perkemahan Saul. Nah, ternyata Saul lagi ketiduran. Wah, kalau misalnya Abner, panglima tentaranya, kira-kira pasti lagi jagain rajanya kan? Ternyata enggak adik-adik. Abner juga malah ketiduran. Kalau 3.000 orang pasukannya juga, 3.000 orang kira-kira banyak atau sedikit ya adik-adik? 3.000 orang itu banyak banget. Nah, 3.000 orangnya itu juga sama-sama ikut ketiduran. Bahkan jadi nggak ada satu orang pun yang berjaga-jaga di perkemahannya Saul itu. Waktu itu Abisai memohon pada Daud supaya segera menikam Saul. Nah, tapi Daud nggak mau adik-adik. Daud tahu bahwa Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Maka dari itu dia harus bertanggung jawab sepenuhnya pada Tuhan. Nah, yang Daud mau itu supaya Saul berhenti mengejar dia. Adik-adik, apa coba yang Daud lakukan? Daud dan Abisai hanya mengambil kendi dan juga tombaknya yang merupakan barang berharga milik Saul. Nah, yang anehnya, tombak dan kendi yang ada di dekat kepala Saul itu waktu diambil nggak ada satu orang pun yang tahu, nggak ada satu orang pun yang lihat, bahkan nggak ada satu orang pun yang terbangun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus nggak mau kerohanian kita itu ketiduran. Tidur sama ketiduran itu dua hal yang berbeda ya adik-adik. Kalau tidur, adik-adik itu butuh tidur. Tidur itu penting. Adik-adik butuh tidur supaya besoknya bisa bangun lebih segar, terus bisa konsentrasi lagi sekolahnya. Nah, kalau ketiduran itu buruk adik-adik. Kalau kita ketiduran, kita bisa kehilangan banyak hal. Misalnya nih, kalau ada supir yang lagi mengendarai mobil, tiba-tiba dia ngantuk lalu ketiduran. Wah, bahaya adik-adik, bisa-bisa terjadi kecelakaan. Nah, dia bisa membahayakan nyawa orang lain, bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Sama juga kayak Saul yang waktu itu saking ketiduran, saking terlelapnya, dia sampai nggak sadar kalau tombak dan kendi air yang ada di dekat kepala dia diambil sama Daud dan Abisai. Nah, sama halnya juga dengan kerohanian kita adik-adik. Misalnya selama masa pandemi ini, selama masa stay at home, adik-adik malah jadi sering menghabiskan waktunya untuk bermalas-malesan, main game, nonton TV, dibandingin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Bahkan adik-adik juga jadi nggak menghidupi firman Tuhan. Nah, adik-adik bakal kehilangan hal yang terpenting, yaitu tuntunan Tuhan. Bahkan adik-adik bisa lupa kehendak Tuhan dan janji Tuhan. Sama halnya juga kayak Saul waktu itu, yang ternyata kerohaniannya udah lama ketiduran. Nah, Saul jadi lebih memilih untuk memuaskan emosinya, marahnya untuk membunuh Daud dibandingin melakukan kehendak Tuhan. Akibatnya, Saul jadi kehilangan tuntunan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Adik-adik, ada dua cara nih biar kerohanian kita nggak ketiduran. Yang pertama itu bangun dan jangan biarkan sesuatu yang berharga milik kita diambil. Nah, jangan sampai kita seperti Saul ya adik-adik, yang waktu itu sampai nggak sadar barang berharga milik dia diambil sama Daud sama Abisai. Nah, kenapa sih tombak dan kendi air itu sangat berharga bagi Saul? Soalnya kalau kendi itu, Saul waktu itu lagi berada di padang gurun yang sumber airnya sangat sedikit, bahkan nggak ada sumber air. Kalau tombaknya, nah bukannya waktu itu juga Saul pergi ke Bukit Hakila itu untuk berperang melawan Daud. Tapi kalau senjatanya aja hilang, wah sama aja kayak kekalahan ya adik-adik. Nah, yang kedua itu bangun dan jangan
biarkan orang-orang di sekeliling kita juga ikut ketiduran. Jadilah lonceng pembangun bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik pernah nggak pasang alarm, tapi adik-adik masih aja ketiduran? Nah, sampai-sampai dibangunin sama mama papahnya, supaya nggak telat pergi ke sekolahnya. Nah, bayangin adik-adik kalau misalnya papa mamahnya juga ikut ketiduran. Wah, adik-adik bakalan nggak bisa absen, ditegur gurunya, bahkan bisa ketinggalan pelajaran ya. Sama juga dengan kerohanian kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kita menjadi lonceng pembangun bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi lonceng pembangun itu contohnya adik-adik bisa terus ingetin mama papahnya, bahkan teman-temannya untuk selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, ayo adik-adik, jangan sampai kerohanian kita ketiduran ya, dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Nah, adik-adik di rumah, karena percaya adik-adik di rumah semua pasti udah mengerti ya firman Tuhan yang tadi udah dibawakan oleh Kak Jane. Nah, adik-adik jangan pergi dulu ya. Nanti sebelum kita selesai, ada aktivitas menarik yang mau kita lakuin bersama-sama. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya, adik-adik. Kita sikap doanya yang baik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau udah kumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang udah kami dengarkan, Tuhan yang ajar kami, biar jangan sampai rohani kami tertidur. Engkau yang ajar kami untuk tetap selalu berjaga-jaga. Engkau yang ajar kami juga untuk senantiasa jadi lonceng pembangun bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi teman kami, bagi orang tua kami, bagi guru kami, siapapun yang ada di lingkungan kami. Terpuji nama Tuhan, biar sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami, Kau yang berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa, mari kita sama-sama katakan, Amin. Activity time! Nah, adik-adik hari ini kita mau bikin gantungan lonceng. Nah, adik-adik ada yang ingat gak tadi pesan Tuhannya apa? Nah, pesan Tuhannya itu kita harus jadi lonceng pembangun bagi sekeliling kita dan jangan biarkan kerohanian kita ketiduran. Yuk kita ikutin cara-caranya. Untuk membuat gantungan lonceng, alat dan bahan yang dibutuhkan ada karton, kertas lipat, lem, gunting, pensil, spidol, dan tali. Adik-adik bisa pakai benang wol atau benang kasur. Di sini Cici pakai benang kasur. Pertama-tama adik-adik bikin polanya dulu. Gambar loncengnya di karton yang tebal. Kartonnya bisa pakai karton bekas ya adik-adik. Biar sama kiri kanannya, Cici lipat kartonnya jadi 2. Lalu gambar sisi sebelah loncengnya. Terus digunting. Hati-hati ya adik-adik ngeguntingnya. Lalu adik-adik jiplak gambar lonceng dari karton di kertas lipat. Terus gambar loncengnya ditebelin pakai spidol. Adik-adik boleh hias atau digambar-gambar lagi ya loncengnya. Lalu adik-adik gunting gambar loncengnya. Adik-adik buat gambar loncengnya sebanyak 4 buah ya. Selanjutnya adik-adik buat lingkaran yang agak besar sebanyak 2 buah. Adik-adik boleh juga bikin lingkaran-lingkaran yang kecil atau bentuk lain sebagai hiasan. Di lingkaran yang agak besar, tuliskan pesan Tuhan hari ini. Jangan biarkan rohani tertidur. Selanjutnya, adik-adik siapkan talinya lalu gunting. Cici gunting kira-kira sepanjang ini talinya. Selanjutnya, ujung-ujung talinya disatuin. Lalu adik-adik pakai ujung yang menyambung untuk nantinya sebagai gantungannya. Boleh adik-adik minta tolong mama atau papanya buat simpul atau boleh juga disisain sedikit. Lalu langsung tempel seperti ini.
Cara tempel loncengnya seperti ini adik-adik. Dilipat dulu, lalu tempel sama sisi lipatan lonceng lainnya. Sebelum tempel sama lonceng yang terakhir, adik-adik jangan lupa tempelin sama talinya dulu ya. Selanjutnya, tempelin juga lingkaran-lingkarannya. Jadi deh gantungan loncengnya. Selamat mencoba ya adik-adik. Tara, udah jadi adik-adik. Biar adik-adik di rumah tetap ingat sama pesan Tuhannya, jangan lupa buat taruh lonceng pembangunnya ini di tempat-tempat yang adik-adik sering lewati. Misalnya di mana aja nih? Bisa di jendela, bisa di pintu, pokoknya di kamar adik-adik atau dimanapun yang sering kita lewatin, supaya kita tetap ingat bahwa kita gak boleh ngebiarin rohani kita tertidur. Oke adik-adik di rumah, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.